Selamat pagi anak didik kami kelas 9 SMP Negeri 3 Sidikalang. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring kita dengan topik tata surya. Submateri kita untuk hari ini yaitu tentang sistem tata surya, gerakan planet bumi, bulan sebagai satelit bumi, kemudian yang terakhir adalah tentang gerhana. Sistem tata surya dibagi menjadi 3 submateri, yaitu benda-benda langit, pergerakan benda langit, kemudian hipotesis pembentukan tata surya. Berikutnya kita lihat mengenai benda-benda langit, yaitu matahari, planet, satelit, komet, asteroid, meteor, dan meteorit. Benda-benda langit tadi tersusun sebagai berikut. Yang matahari sebagai pusat tata surya diikuti oleh planet yang tersusun dengan urutan sebagai berikut, dimulai dari Merkurius sampai dengan Pluto. Namun pada saat ini Pluto sudah tidak dimasukkan lagi ke dalam kelompok planet, sudah masuk dia ke dalam benda langit, ya. Kemudian ada juga di sana selain planet, kemudian ada di sana bulan. Bulan itu sebagai satelit dari bumi. Kemudian ada komet, asteroid, meteor, dan meteorit. Ini dia susunan dari benda-benda langit. Benda-benda langit bergerak secara teratur mengelilingi matahari. Mengapa bisa demikian? Karena matahari memiliki massa yang besar dibandingkan dengan benda langit lainnya, sehingga matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar. Akibatnya, benda-benda langit bergerak mengelilingi matahari. Jadi bukan matahari yang mengelilingi benda-benda langit. Jadi tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang atau matahari dan semua benda-benda langit yang bergerak mengitari matahari. Susunan benda-benda langit tersebut kita namakan dia galaksi Bima Sakti. Galaksi adalah kumpulan dari beberapa sistem bintang yang ada di alam semesta. Ya, seperti inilah pemandangan galaksi Bima Sakti. Jadi disinilah dia susunan atau kumpulan dari sistem bintang yang ada di alam semesta. Kemudian yang kedua, pergerakan benda langit. Muncul pertanyaan, mengapa bumi yang mengelilingi matahari? Mengapa bukan matahari yang mengelilingi bumi? Tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Hal itu terjadi karena di antara benda langit, mataharilah yang memiliki massa yang paling besar, sehingga benda-benda langit lainnya akan mengorbit atau mengelilingi matahari. Hal ini dikemukakan oleh Sir Isaac Newton, sehingga memunculkan yang dikatakan dengan hukum gravitasi Newton yang berisi benda di alam semesta saling tarik-menarik dengan gaya yang berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara mereka. Dirumuskan dengan rumus hukum gravitasi Newton. Kondisi seperti pada di sebelah kiri ada dua benda R, F1, F2, maka muncullah hukum gravitasi Newton. Rumusnya Fg sama dengan G dikali M1 M2 per R kuadrat dengan keterangan seperti pada gambar.
Kemudian kita lanjutkan mengenai karakteristik planet. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, dalam mengelilingi matahari, planet mengikuti garis edar tertentu yang disebut dengan orbit. Peredaran planet-planet yang mengelilingi matahari pada orbitnya disebut revolusi. Kemudian waktu yang diperlukan oleh sebuah planet untuk satu kali melakukan revolusi disebut kala revolusi. Perputaran planet mengelilingi sumbunya disebut rotasi. Waktu yang diperlukan oleh planet untuk satu kali melakukan rotasi disebut kala rotasi. Dan yang terakhir, bidang edar bumi disebut ekliptika. Nah, demikian materi kita untuk hari ini. Untuk hari ini kita hanya membahas sampai dengan submateri yang kedua, yaitu pergerakan benda langit. Kita sambung ke pertemuan daring minggu yang akan datang. Nah, di sini sudah ada tugasnya Ibu buat, ya. Mohon dibaca anak-anak kami. Kemudian seperti biasa nanti kamu kirimkanlah itu dari classroom kita bagian tugas. Ya, terima kasih buat anak didik kami yang selalu setia mengirimkan tugasnya setiap minggu, ya, di bagian tugas classroom kita, ya. Baik dia untuk mata pelajaran prakarya maupun untuk pelajaran IPA. Ibu mengucapkan terima kasih, tetaplah setia, salam sehat dan tetaplah semangat untuk belajar.